kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini. Kita berkumpul dalam rangka sinkronisasi penajaman program kegiatan prioritas kita untuk tahun 2017. Seterusnya selawat dan salam kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW selaku suri teladan kita. Mudah-mudahan sapaan beliau bersurah kepada kita di awalnya nanti. Yang terhormat Bapak Asisten 2 selaku koordinator di Komisi 2 yang membidangi ekonomi pembangunan. Yang terhormat Bapak Staf Ahli hadir bersama kita, dua Pak Staf Ahli. Yang terhormat Bapak-Bapak Camat bersama Kasih Perencanaan atau Kasih Pembangunan. Dan yang terhormat rekan-rekan SKPD mitra kami yang tergabung di Komisi 2 dan rekan-rekan personil Bapeda, PKW Bapeda selaku panitia letakkan yang menjalankan acara ini. Di sini kami laporkan kepada sistem maupun Pak Staf Ahli, kegiatan ini adalah merupakan bagian dari amanat Permendagri nomor 59/2010 tentang sistem perencanaan tahapan tata cara perencanaan untuk tahun anggaran berjalan. Dari hal tersebut, kami mengambil inisiatif bahwasanya beberapa bulan yang lalu kita telah melaksanakan musyawarah rencana pembangunan baik di tingkat kelurahan desa, tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten kota. Kita lanjutkan dengan tingkat provinsi maupun nasional. Dari hal tersebut, bahan musrembang telah kami rangkum, telah kami susun sesuai bidang. Ada bidang-bidang marga, cipta karya dan sumber daya air dan lain-lain nanti di bidang sesuai SKPD yang membidangi. Tentunya harapan kita nanti Pak Camat mengingatkan nanti seperti tahun yang dulu, di mana sebenarnya prioritas itu kita terkait, kita lingkari nanti, kita mengkopi masing-masing kita berikan kepada SKPD yang kebetulan SKPD di sini. Walaupun ada mungkin pertambahan, sepakat kita pasisten mungkin belum muncul di musrembang. Sepakat kita mungkin kita buat nanti di modulen, mana tahu ada kegiatan yang mungkin tertinggal. Tentunya ini usul dari Pak Camat. Inilah yang akan dirangkum nanti oleh SKPD kita yang merupakan rencana kerja SKPD untuk tahun anggaran 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kami hormati Bapak Staf Ahli, hadir 2 orang, kemudian dari Bapeda, kemudian kami hormati dari masing-masing SKPD terkait, Pak Camat sudah hadir dan beserta Kasih Pembangunan ataupun Perencanaan. Tentu pada kesempatan ini kembali kita mencoba mensinkronkan apa yang dimunculkan masyarakat kita, lalu kita tampung lewat musrembang desa kelurahan sampai ke tingkat nasional. Di dalam sistem perencanaan yang tadi itu sebetulnya kita lah yang menentukan mau diapakan masyarakat kita. Itu sangat jelas saya lihat. Oleh karena itu kehadiran kita menjadi sangat penting, karena memang kita lah yang menentukan pembangunan sidimpuan kita. Dilihat dari ekonomi pembangunan, tentu dari sudut lain seperti itu juga. Sebetulnya pantas alias patut kalau memang kita lah penentu itu,
kalau memang betul-betul kita pikirkan pahalanya sangat besar dan juga dosanya pun paling besar kalau tidak dilandasi dengan ketulusan kita, kejujuran kita. Kalau memang itulah kemampuan kita, ya saya kira Tuhan tidak memaksakan itu. Belum ada jaringan filtrasi air. Jadi masyarakat di sana ingin sekali supaya air bersih bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi kendalanya Pak di sana. Setelah saya berkoordinasi dengan PDAM, mereka tidak sanggup untuk memasang pipa. Jadi kalau pemerintah daerah mau membantu pengadaan pipa, PDAM sanggup untuk memasukkan air. Jadi di sini kemungkinan masyarakat tidak terpikir pengusulannya di muslimah desa atau kelurahan. Untuk itu kami dari staf ahli ingin juga menyampaikan kepada Pak Camat atau melalui forum ini supaya masukan dari masyarakat ini bisa terrealisasi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Staf Ahli, usul saran yang bagus menurut kami. Memang inilah salah satu prioritas nasional. Ini targetnya masuk di Kementerian PU. Ada istilah sering kita dengar 100 100% air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% bersanitasi baik. 100% air minum target nawacita pada akhir tahun 2019, 100% masyarakat perkotaan terlayani air bersih. Bagaimana di sini buat? Kita dari data lebih kurang baru 36%. Di sini Pak, usul prioritas rencana pembangunan dari Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Pak, yang kami sampaikan kepada Bapak, yaitu bagi saya ini sangat prioritas, yaitu dari Kelurahan 6 rehabilitasi parit drainase kami Pak. Karena kenapa Pak ini saya sampaikan kepada Bapak, dulu ini Pak, Gang Dame ini untuk mobil saja Pak susah masuk Pak. Apabila ada bencana, untuk contohnya Pak, terjadi musibah kebakaran, mobil pemadam kebakaran Pak susah untuk masuk ke dalam Gang Dame Pak. Jadi saya mohon kepada Pak agar yang pembuatan drainase ataupun pelebaran jalan-jalan Gang Dame ini agar diprioritaskan Pak. Masyarakat di situ tidak membangun pagar atau membuat bangunan lagi di pinggir jalan itu karena mereka tahu itu akan dibangun, bakalan dibangun. Akan tetapi sampai sekarang sudah beberapa tahun nggak ada tindak lanjutnya. Sementara sebelah kiri sudah diperlebar itu. Selanjutnya Pak, tentang Jalan Lingkar Hanopan Uten Baru, itu juga sudah kami buat susulannya untuk pembebasan. Sudah ditindaklanjuti dan sudah disampaikan ke Bapeda barangkali. Ke Bapeda sudah ada. Nah, tentunya masyarakat juga bertanya sampai di mana pembangunan atau usulan kita yang kemarin itu kan sudah mereka minta ditandatangani balik setuju dari masyarakat. Kan sudah dibuat. Mereka bertanya itu Pak, benar yang dibilang Bapak asisten. Selanjutnya Pak, mengenai di desa pinggiran tadi, bagaimana nawacita tadi membangun dari desa pinggiran. Kita lihat sendiri bagaimana Lubuk Raya, Huta Padang, bahkan Sabungan Jahe dengan Lusung Batu, jalannya itu pas kotak di batas desa ini. Sehingga apabila jalannya sudah kita goyang, di jalan itu sudah tahu oh, ini tembar gitu. Mana wilayah Padang Sidempuan Batuna 2 sangat luas yang akan kita luarkan. Mengingat selama ini desakan dari Bapeda kan, biar kami undang masyarakat. Sampai sekarang dasar surat untuk mengundang masyarakat bukan gampang kan, bertanggung jawaban. Di
itu nanti banyak tuntutan masyarakat. Salah satu ada kan, nah, ada yang korbankan. Kita tidak bisa mengundang masyarakat tanpa surat dari pihak atasan dari Bapeda kan. Ya, itu harus kita pikirkan Pak Kabir. Mengingat di Kota Padang sini kondisi kecelakaan daerah Padang Simpan Batu Lado itu daerah sendiri, apalagi tikungan kan, Batas kota ya. iya, kapan kita lewatkan, kapan kita pekatkan kan? Maksudnya agar kita undang masyarakat, walaupun di sini tak ke kantor camat, kami siap. Tapi ada dulu dasar suratnya. Iya. Nah, satu lagi di jalan provinsi juga, jalan Abdul Hastion, bypass, itu sering banjir ke sekolah. Kalau bisa, ya kita usulkan ke provinsi pengerokan jalan tersebut. Apalagi ke simpang Stikes kan, walaupun hujan, genang. Kalau dari kami Polda dulu khususnya ini masalah perawatan jalan, Pak. Jalan lingkar ke Hutan Baru. Jadi sepengetahuan kami memang ini kalau jalan provinsi. Jadi ini masalah rumput di kanan kiri jalan itu Pak, bagaimana kita solusi kita di situ? Kalau memang tidak bisa nanti APBD kota bagaimana? Apa bisa di kecamatan? Karena itu menjadi kendala Pak. Terjadi sering kecelakaan di desa Batu Layan sampai Hutan Baru. Jadi seperti apa solusinya? Memang perlu juga kita pikirkan ataupun sebagai pertimbangan saya rasa di mana seluruh desa itu sudah mendapat anggaran dana desa. Nah, jadi tentunya kelurahan itu mungkin agak ada kesenjangan pembangunan kalau memang ini merata nanti antara desa dan kelurahan. Tentunya ini sebagai juga perlu kita pikirkan bagaimana nanti kelurahan itu diteruskan lah kira-kira gitu apanya. Kemudian juga sekaitan dengan adanya yang akan pembangunan paret di Desa Putih sekitaran Sababol mungkin barangkali, tentunya di sini perlu kami pertanyakan juga bagaimana luasan tanah yang akan kita data ataupun kita bebaskan untuk pembuatan perluasan paret. Dan juga berhubungan dengan paret, apakah ini nanti bisa paretnya ini kita bagi beberapa meter, karena ada beberapa titik di Kecamatan Parangtritis Tenggara yang menjadi permasalahan. Nampaknya bila mana datang hujan, termasuk satu di muka Akbid Matorkis di Sihitam di depan buah. Nah, ini sering air melimpah ke jalan. Kemudian di muka daripada LLAJ desa ini Simpang 3 Desa Palopat, nah ini juga sering melimpah. Kemudian di Desa Manegen itu ada ini sekitar 50 kakak, kalau memang datang hujan ini akan banjir lewat dari di sebelah dari asrama daripada apa ke Merek apa kita selamat datang. Karena parit jalan provinsinya tidak aktif lagi, tidak bagus. Jadi air melimpah ke rumah-rumah di sana. Ini sekitar panjangnya perlu agak kurang lebih 100 meter. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk menanggapi ataupun memberi penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2017. Karena tidak panjang lebar lagi, kita harus langsung untuk menyahuti ataupun memberi penjelasan mengenai yang ada permasalahan-permasalahan yang di kecamatan-kecamatan. Di mana di sini kami Dinas Pekerjaan Umum Daerah memang sudah dibatasi tadi oleh bagian fisik dari Bapeda untuk 2 kegiatan
berprogram berdesa, di mana di PU ada 3 program. 1 program jalan dan jembatan, kedua jalan irigasi, ketiga sama dengan sarana lingkungan. Kecil lubang anda, namun dibatasi dah. Maksudnya minimal. Saran dari BPD ini bagus sekali Pak, kalau pendapat saya. Apalah gunanya kami usulkan semua nanti ke depannya kalau memang tidak dari bawah. Kami terima kasih kepada Kabid Prisik bahwa yang diusulkan itu adalah sudah benar-benar dari kecamatan dan dari desa. Jadi kami harapkan usulan itu pada tahun ini kemungkinan kita setuju Pak Prisik bahwa untuk pengairan ini diutamakan sesuai dengan nawacita daripada Presiden kita. Mohon kepada Bapak kecamatan yang ada irigasi di kecamatannya, tolong Pak ini diutamakan. Kalau udah bisa ini minimal, kalau dari saya ini dari PU ini minimal untuk irigasi pedesaan adalah minimal 5 kegiatan, baik bendung, baik rehab bendung dan jaringan, baik pembangunan bendung dan pembangunan jaringan. Ini udah 4. Tolong Pak yang ada, terutama Pola Julu, Hutai Baru, Batuna 2, Tenggara dan Selatan. Jadi ini mohon Pak yang terbaik. Dan masalah air bersih pun saya harapkan pun ini di lingkungan bidang cipta karya. Tolong yang ada kegiatan ada di sana sarana air bersih yang ada, tolong Pak dimasukkan menjadi rehabilitasi mana yang ada tumpunya kayak Sedakal Selatan. Saya rasa itu udah mati beberapa tahun. Kalaulah ini dimasukkan rehab untuk bidang cipta karya air bersih. Jadi dari semuanya memang Hutai Baru ada 6, untuk lampu jalan ada 69 titik. Lalu tempat sampah juga ada 30 titik kan Pak. Jadi itu insya Allah bisa kita apakan, tapi jumlahnya nanti kita sesuaikan aja Pak. Karena semuanya lampu jalan ini saya lihat ada sekitar 700 titik. Jadi nggak mungkin itu tertampung itu nanti di tahun 2000 apa. Mungkin nanti paling sekitar 300 atau 200 itu yang tertampung itu Pak. Jadi nanti kita bagi-bagi aja sesuai sama apa. Kami mohon koordinasi lah nanti sama Pak Camat, mana titik-titik yang paling penting itu yang kita pasangkan duluan kan. Demikian juga dengan tempat sampah. Tempat sampah sekitar 200-300 yang dibutuhkan itu kita peroleh dari APBD kita itu Pak. APBD kita. Yang bisa kita pasangkan. Hutai Baru dapatlah. Dapatlah sekian, dapat sekian gitu Pak. Iya, kita. Kopena obat gambe dapat itu harus kalian lagi. Iya. Kopena romangido. Iya. Perlu udah sih lupa bagai sama tuh. Dia pernah sih bola sudah musik. Jadi kayak tahun ini pun Pak di Hutai Baru walaupun nggak diusulkan Pak udah kami apakan itu tahun ini ada sebagian Hutai Baru. Lalu itu juga dengan tempat sampah Pak, ini ada sekitar 500 buah tempat sampah yang diminta. Jadi nanti berapa yang ada kita distribusikan sesuai sama apanya lah yang penting kebutuhannya. Tentunya kalau saya lihat di sini usulan prioritas cuman Kecamatan Parangtritis Utara. Terima kasih Pak Camat, memang usulannya sangat bagus. Setelah kami survei dan kami lihat apalagi hari Jumat itu memang medannya luar biasa padatnya orang. Tentunya ini sudah merupakan satu prioritas dari kita dari Dinas Perhubungan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin ini akan kita realisasikan. Tentunya pada kesempatan ini dan banyak usul-usulan semua sudah kita survei ke lapangan. Mudah-mudahan ini bisa kita tampung nanti secara keseluruhan di tahun 2017. Pos baru dicamati anggoy tidak kita isi rupiah kalau tidak sekarang kapan lagi. Kalau tidak kita siapa lagi? Tenang Pak Camat. Di sini untuk masalah jaringan irigasi tadi Pak, untuk mendukung ketahanan pangan, sudah jelas memang. Kalau PU
adalah bendungnya dan pembagian. Kemudian itu salurannya ini ada sebagian jatah oleh Dinas Pertanian, itu Dirjen Sarana dan Prasarana. Dan untuk ini mungkin barangkali perasaan di Kementerian Pertanian yang sekarang itu ada kerjasama Pak. Itu semakin juga sampaikan kepada kita semua bahwa tadi malam saya juga diundang rapat Pak di Polres Tapsel dan Polres bersama-sama Polres Kota. Ini ada Pak, ada tindak lanjut masalah ROU Pak, asisten Dinas Pertanian dengan TNI Angkatan Darat, Dinas Pertanian dengan Kepolisian, Dinas Pertanian Kejaksaan, Dinas Pertanian dengan Bea Cukai, Dinas Pertanian Perindak, dan juga Dinas Pertanian masalah PPK. Nah, di sini itulah saya katakan untuk mendukung ketahanan pangan. Apa sebenarnya ketahanan pangan itu? Kan ini. Tapi ujung tombaknya di pertanian. Ini perlu saya tekankan kembali. Khusus pertanian dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Ini dititik beratkan kepada kecamatan Pak, khusus masalah kelompok tani. Ini kembali yang punya peta yang itu kelompok itu adalah petani Pak. Petani itu yang punya adalah rakyat camat ini Pak. Ini kepada apa barangkali sebelum kita lanjutkan kepada Ketapang, ini nanti tolong sampaikan kepada camat berapa sebenarnya kelompok tani yang terdaftar di kecamatan. Jadi ini bibit buah-buahan memang ini jumlahnya sangat minim Pak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat Tembaru, kenapa tidak bisa tertampung keseluruhannya karena terbatas. Jadi ini nomenklatur tentang tanaman pekarangan ini baru 3 tahun ke belakang ini, itu ke Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Sebelumnya itu melalui Dinas Pertanian. Jadi di sini sudah kami alokasikan bantuan-bantuan bibit sayuran, terutama di tanaman pekarangan. Dan belakangan ini lagi itu ada anggaran dari PKK yang dialokasikan untuk daerah-daerah yang diprioritaskan dalam pembinaan. Makanya itu untuk tahun 2015 itu sudah kita bantukan di Kecamatan Angkola Julu. Itu bibit buah jambu madu. Dan selanjutnya di tahun 2016 itu kita ajukan di 2 kecamatan, yaitu Tenggara dan Batuna 2. Dan untuk tahun 2017 nanti ini kan ada pembinaan nanti di desa mana yang termasuk di situ PTP 2 WKSS dan hatinya PKK. Nah, itu nanti kita tinggal melokasikan kalau memang nanti terpilih nanti di UT Baru, ya UT Baru kita plotkan. Akhirnya kita sampai ke penghujung rapat kita. Dan tentu kami atas nama pimpinan rapat mengucapkan terima kasih atas seluruh atensi, perhatian, pandangan-pandangan, tanggapan-tanggapan, sehingga perencanaan pembangunan kita khususnya di bidang ekonomi pembangunan di tahun 2017 bisa tersaut.